Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 AP1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaruh pengenaan pajak restoran dan harga terhadap keputusan pembelian produk migas cuan Pajajaran Bogor untuk memenuhi mata kuliah statistika bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline Saputri dengan NIM J0414231299. Perkenalkan, nama saya Zira Nabila dengan NIM J0414231285. Perkenalkan, saya Zeta Mechela Devi dengan NIM belakang 1139. Saya Aulia Putri Sonjaya dengan NIM 056. Saya Ripda Aulia Rahman dengan NIM 1164. Masuk ke materi, yaitu latar belakang. Industri kuliner di Indonesia terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi masyarakat, yang kini lebih berorientasi pada pengalaman, gaya hidup, dan nilai budaya. Restoran cepat saji kian meningkat pertumbuhannya dengan beragam faktor seperti harga, promosi, dan citra merek yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Harga dan kualitas produk tetap menjadi pertimbangan utama, tetapi dalam keputusan pembelian, banyak faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan customer seperti iklan, pelayanan pajak, restoran, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pajak restoran, harga, dan pelayanan terhadap keputusan pembelian pada produk mie gacuan Pajajaran Bogor. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di restoran di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga dan pajak restoran terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran. Yang ketiga, faktor manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di mie gacuan Pajajaran Bogor. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pengaruh harga, promosi, brand image, lokasi, media sosial, kualitas produk, gaya hidup, dan influencer terhadap keputusan pembelian, serta menentukan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pajak restoran merupakan pungutan atas layanan makanan atau minuman di tempat usaha yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dengan tarif maksimalnya yaitu 10% sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 11 pada tahun 2023. Terdiri dari subjek pajak yang merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian, lalu wajib pajak yakni pemilik usaha, dan objek pajaknya, yaitu transaksi konsumsi berbayar. Harga yang mencakup harga makanan, minuman, biaya layanan, dan juga pajak dapat mempengaruhi persepsi serta keputusan pembelian konsumen. Keputusan ini dipengaruhi oleh harga, kualitas, promosi, media sosial, dan faktor emosional seperti kepercayaan dan kebiasaan. Nah, bagaimana sih perhitungan pajak restoran ini? Perhitungan pajak restoran dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan maksimal 10% tergantung peraturan daerah masing-masing dan dengan dasar pengenaan pajak yaitu total tagihan termasuk biaya layanan setelah dikurangi potongan harga atau voucher. Sebagai contoh, untuk tagihan 100.000 dengan biaya layanannya 5% dan tarif pajak 10%. Pajak restoran dihitung sebagai 105.000, itu hasil perkalian dari 100.000 dengan 5%, lalu dikali lagi dengan 10%, sehingga pajaknya menjadi 10.500. Proses pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan
bulanan oleh pemilik restoran dengan tata dengan cara yang tata cara yang bervariasi sesuai kebijakan daerah, seperti melalui aplikasi digital ataupun kantor pajak setempat. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan metode metode penelitian lapangan atau field research dengan cara survei melalui kuesioner. Total survei yang kami dapatkan sebanyak 110 orang. Untuk populasi yang diambil, yakni seluruh konsumen Mega Jalan Bogor dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode simple random sampling. Kemudian, berdasarkan hasil survei tersebut, kami mendapatkan hasil penelitian berupa yang pertama, yaitu adanya pengenaan pajak terhadap perusahaan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengenaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang hanya sebesar 0,788. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung menerima pajak sebagai bagian dari total pembayaran dan tidak menganggapnya sebagai beban yang mempengaruhi keputusan mereka. Faktor lain seperti kualitas produk dan pengalaman makan kemungkinan lebih dominan dalam menentukan keputusan pembelian di Migacuan Pajajaran Bogor. Lalu untuk hasil yang kedua, yaitu harga terhadap keputusan pembelian. Variabel harga menunjukkan pengaruh yang lebih besar diberikan pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,306 dan nilai signifikansi sebesar 0,063. Meskipun belum signifikan secara statistik, harga tetap menjadi pertimbangan penting bagi konsumen, terutama jika dirasakan sesuai dengan kualitas yang diterima. Namun, faktor lain seperti promosi, media sosial, dan citra merek tampaknya lebih kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Next. Yang terakhir adalah pengenaan pajak dan harga terhadap pusat pembelian. Pengenaan pajak dan harga hanya mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 4,3%, di mana hal tersebut sangat kecil, berdasarkan nilai R kuadrat sebesar 0,043. Ada banyak faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk di Migacuan Pajajaran Bogor. UCF menghasilkan nilai 2,428 dengan signifikansi 0,093. Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, pajak dan harga memiliki sedikit pengaruh terhadap keputusan pembelian. Harga memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding pajak dengan koefisien regresi 0,306 dan nilai signifikansi sebesar 0,063. Pengaruh pajak sangat kecil jika dibandingkan dengan harga dengan koefisien 0,029 dan signifikansi 0,788. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih memperhatikan harga dibanding pajak saat memutuskan untuk membeli. Yang terakhir adalah, secara keseluruhan, keputusan pembelian di restoran ini lebih dipengaruhi oleh faktor lain, mungkin seperti kualitas makanan, pelayanan, citra merek, ataupun tren sosial. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut agar dapat menarik dan mempertahankan konsumen. Selanjutnya adalah beberapa uji yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang berarti data tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas terpenuhi sehingga data layak untuk dianalisis menggunakan regresi. Yang kedua adalah hasil uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,829 untuk kedua variabel independen. Karena nilai-nilai ini berada dalam batas wajar, maka tidak ditemukan masalah multikolinearitas dalam model regresi, sehingga hubungan antar variabel bebas tidak saling mengaruhi secara berlebihan. Yang ketiga adalah uji regresi berganda. Uji regresi berganda digunakan untuk melihat sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama memengaruhi variabel terikat. Hasil uji F menunjukkan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Jika nilai signifikan uji F kurang dari 0,05, maka model dianggap signifikan. Hasil regresi menunjukkan persamaan Y sama dengan 14.108 ditambah 0,029 X1 plus 0,306 X2, di mana pengenaan pajak S1 dan harga S2 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian atau Y. Namun, pengaruh pajak sangat kecil dan tidak signifikan, sementara harga berpengaruh lebih besar meski belum signifikan penuh, sehingga harga cenderung lebih mempengaruhi keputusan pembelian dibanding pajak. Yang keempat adalah hasil uji parsial. Hasil uji T menunjukkan pajak tidak signifikan. Sedangkan
Uji untuk harga hampir signifikan, menandakan harga lebih berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Oke, selanjutnya hasil pengujian simultan. Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 2,428 dengan signifikansi 0,0093, yang sedikit di atas batas 0,05, sehingga pengenaan pajak dan harga secara bersama-sama hampir berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, meskipun efeknya masih tergolong lemah. Kemudian, hasil koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel pengenaan pajak dan harga hanya menjelaskan 4,3% variasi keputusan pembelian, sementara 95,7% dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga model ini memiliki kemampuan prediksi yang terbatas. Implikasi keterbatasan dan saran. Implikasi dari penelitian ini adalah pelaku usaha restoran perlu memfokus pada strategi pemasaran di luar harga dan pajak, seperti membuat brand image atau memanfaatkan media sosial untuk menarik konsumen. Keterbatasan penelitian ini terletak pada rendahnya nilai R kuadrat yang menunjukkan bahwa banyak faktor lain tidak terjangkau dalam model ini, serta cakupan data yang terbatas pada restoran tertentu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti kualitas produk, influencer, atau lokasi, dan memperluas sampel ke berbagai jenis restoran untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan pajak restoran memiliki pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran. Sementara harga menunjukkan pengaruh yang lebih besar namun belum signifikan secara statistik. Secara simultan, kedua variabel ini memiliki efek yang mendekati ambang signifikansi, tetapi hanya menjelaskan 4,3% variabilitas keputusan pembelian, mengindikasikan bahwa faktor lain seperti brand image, promosi, atau influencer kemungkinan lebih dominan. Temuan ini menegaskan bahwa konsumen cenderung menerima pajak sebagai bagian wajar dari harga, sedangkan harga mempengaruhi keputusan pembelian dalam konteks tertentu, terutama jika sesuai dengan persepsi nilai. Baik, sekian dari kelompok